ketika seseorang lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah waktu itu, akan nakalnya anaknya. Maka dipanggil sang anak ini, karena dia nggak bakti sama orang tua. Dulu ya, khalifah itu, Masya Allah, yang diurus ini sampai urusan anak durhaka loh diurus. Sampai urusan anak durhaka, itu yang urus khalifah, Pak. Lapornya ke presiden. Kenapa? Karena ini perkara besar. Sehingga anak itu bilang, wahai khalifah, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anak? Oh iya, kata khalifah. Betul. Apa saja ya khalifah? Disebutkan. Pertama, memilihkan untuk dia ibu yang soleha. Jadi sebelum anak itu lahir, calon bapak, ya, calon suami itu punya kewajiban milih untuk calon ibu anak-anaknya itu yang baik. Bukan asal dia seneng, asal ini, nah. Ada hak anak di situ. Ketika dia salah milih, ada hak anak. Berarti dia sudah berbuat dolim ketika dia yang dipilih yang penting cantik, yang penting ini. Itu dia sudah mendolimi anaknya yang belum lahir. Karena anak punya hak untuk dipilihkan ibu yang baik. Yang kedua apa? Memberi makanan halal. Yang ketiga memberi nama yang baik. Yang keempat memberi ilmu agama yang cukup sehingga dia ngerti kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ini kewajiban orang tua. Kalau dia nggak bisa ngajar, pondokkan. Nggak bisa mondokkan, istilahnya sulit berpisah dengan anak. Ini alasan klasik, Pak. Istilahnya, ya enggak apa-apa. Mondok itu udah harus jadi ustaz. Udah harus jadi ustaz. Jadi jangan, waduh, kalau mondok berarti jadi ustaz anak saya. Enggak. Tapi intinya dia sudah ngerti aturan syariat. Jadi dokter yang ngerti syariat. Jadi PNS yang ngerti syariat. Polisi yang ngerti syariat. Petani yang ngerti syariat. Jadi enggak ada istilahnya yang mondok pasti ustaz, enggak ada. Banyak kok teman-teman kita yang mondok itu ajar yang jadi pebisnis, yang jadi PNS, jadi dewan, banyak. Tapi ngerti agama, ada ringnya. Kalau memang sulit, ya taruh di madrasah dia. Kalau memang sulit lagi, panggil ustaz privat ngajari anak Anda. Kalau memang masih sulit lagi, bawa dia ke pengajian, hadir dengan Anda. Itu terakhir sudah. Ya, terakhir pilihan. Kalau Anda memang nggak bisa ngajari. Nah, 4 ini haknya anak atas orang tua. Kata anak tadi, wahai khalifah, ini ayahku, satu pun dari hal itu nggak pernah dikasih ke saya. Dia nyari istri, ya, ini seorang non muslim jadi gadis. Saya lahir ibunya model ini. Namanya nama hewan dikasih ke saya. Kasih nama hewan untuk anaknya. Kemudian kerjanya juga sembarangan. Yang penting saya bisa makan itu. Tidak mikir ini hal tidak mikir. Maka Khalifah Umar marah. Kamu ngadu. Anakmu nggak berbakti. Engkau sendiri durhaka pada anakmu. Nah ini bagaimana ada hak anak. Nah kalau seseorang itu sudah mengerjakan yang wajib, barulah silahkan memperbanyak amalan sunnah. Silahkan. Karena itulah tidaklah wali itu menjadi seorang wali kecuali yang wajib beres. Dia hanya memperbanyak sunnah setelah wajibnya beres. Kebalikan sebagian masyarakat kita lebih senang sunnah padahal yang wajib belum beres. Tahu-tahu ngaku jadi wali lagi. Ini yang parah. Nggak pernah lepas dari tasbih tangannya. Cuma nafkah istri nggak ngerti. Masalah kewajiban ini nggak paham. Ya kayak apa? Dia di masjid tanya semua, tapi nggak ngerti kewajiban dia. Bagaimana bisa jadi? Ini orang yang maghrur, tertipu, dan setan tepuk tangan ini. Kenapa? Karena dia merasa sudah banyak amal padahal kosong.